Halo semua, aku Erisa Kusmasari, aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Dinamika Surabaya angkatan 2017. Aku di sini akan membahas sesuatu yang relate banget dengan mahasiswa atau orang yang terjun di dunia desain, yaitu adalah art block atau bagaimana art block itu bisa improve drawing skill kalian. Terus apa sih art block itu? Art block adalah suatu kejadian di mana seseorang itu kehilangan inspirasi, kehilangan kreativitasnya untuk mengembangkan atau melanjutkan karyanya, sehingga mereka tuh merasa stuck gitu, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus cari inspirasi di mana. Jadi hal ini tuh umum banget terjadi terhadap seseorang yang terjun ke dunia desain atau seni. Art block itu bisa datang dari mana aja dan dari beberapa faktor, misalnya dari lingkungan. Biasanya kalau kita lagi ngerjain sesuatu, bisa aja di lingkungan kita itu tidak mendukung, seperti rame atau berisik, jadi kita nggak bisa konsentrasi gitu. Itu yang bisa membuat pikiran kita stuck dan kehilangan inspirasi. Terus yang kedua, bisa juga dari diri kita sendiri. Jadi kita seperti kurang inspirasi, kurang referensi, atau kita sendiri skill kita belum mampu untuk melakukan itu, jadi kita merasa stuck, nggak tahu harus gimana, bingung ngelanjutinnya gimana gitu. Jadi faktor dari art block ini adalah bisa jadi lingkungan kita atau jadi diri kita sendiri gitu. Jadi penyebab art block sendiri itu apa sih? Apa yang membuat kita itu nggak tahu harus ngapain, atau apa yang membuat kita tuh menjadi stuck pikiran kita itu? Jadi yang pertama adalah kita terjebak dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita itu terkunci dan kita nggak bisa memikirkan hal yang lain. Jadi kita memikirkan hal yang sama itu terus. Sedangkan kita harus melihat cara lain atau opsi lain untuk melanjutkan karya kita. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu desain atau gambar, kalau misalnya kita stuck di pemikiran itu terus, kita bisa aja nggak bisa memikirkan hal yang lain gitu, nggak bisa melanjutkan dengan cara yang lain kalau misalnya kita lagi stuck. Jadi itu juga merupakan penyebab dari art block itu. Terus yang kedua, ada terganggunya mood dan emosi kita. Hal ini tuh hal yang lumrah banget ya, soalnya kadang-kadang kita waktu lagi ngerjain sesuatu, kita lagi nggambar, tiba-tiba mood kita langsung down gitu, nggak tahu kenapa. Dan faktor gitu bisa aja dari lingkungan, mungkin lingkungannya berisik tadi, atau lingkungannya tidak mendukung sama sekali, atau mungkin dari hal pribadi, bisa aja kita punya masalah sendiri, atau kita lagi ada deadline yang banyak banget, jadi kita merasa mood kita down banget gitu. Dan itu biasanya membuat kita tuh udah malas banget ngerjain sesuatu, udah capek banget ngerjain tugas. Dan itu juga salah satu penyebab pikiran kita stuck gitu. Dan penyebab yang ketiga adalah stres. Stres itu sering banget terjadi di orang-orang yang biasanya dilanda banyak deadline atau banyak tugas dari tempat lain. Dan hal itu sendiri tuh merupakan salah satu penyebab terbesar munculnya art block ini, atau kita stuck dengan pikiran kita sendiri. Karena waktu stres itu udah pasti kita kayak males banget kerjain sesuatu, kita udah pengen rasanya marah semua, kita pengen udah membanting apapun yang ada di sebelah kita. Jadi waktu stres itu kita pasti udah nggak mau ngapa-ngapain, atau udah capek dengan semua ini. Dan hal itu adalah menurutku penyebab terbesar untuk art block ini. Dan itu udah pasti kita udah capek banget, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Dan yang terakhir adalah masalah pribadi. Sulit banget mengesampingkan atau tidak mencampurkan masalah pribadi dengan tugas kita sendiri, atau mungkin tugas kuliah atau tugas dari kantor atau dari manapun itu. Karena masalah pribadi itu mempengaruhi banget mood dari kita sendiri dengan apa yang lagi kita kerjain. Jadi kalau misalnya mood kita lagi jelek, mood kita lagi buruk, itu pasti hasil dari karya-karya itu beda banget sama kalau mood kita lagi baik.
dan sering banget itu terjadi dengan orang-orang yang terjun di dunia desain atau sebagai mahasiswa desain gitu. Pasti kalau ada masalah pribadi itu kita nggak bisa konsentrasi, kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa nyari inspirasi lain, kreativitasnya kita tuh nggak keluar gitu. Jadi memang harusnya nggak boleh mencampurkan masalah pribadi dengan tugas yang kita terima, karena itu emang nggak relate kan sama masalah pribadi kita. Tapi memang benar-benar sulit banget kalau tidak mencampurkan masalah pribadi dengan karya yang kita punya, karena kalau kita punya masalah pribadi kita pasti kepikiran dan nggak bisa konsentrasi dengan karya yang kita buat. Nah, itu tadi beberapa penyebab terjadinya art block di diri kita sendiri sebagai mahasiswa desain atau sebagai seniman atau orang yang sedang mengerjakan sebuah karya. Nah, dari tadi aku omongin kan kayak negatif banget ya art block ini. Tapi sebenarnya ada nggak sih sisi positif dari art block ini? Apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih yang bisa kita pelajari dari art block ini? Jadi sebenarnya art block ini memang hal yang negatif dan hal yang buruk, bukan hal yang baik. Tapi nggak semua hal buruk itu nggak punya sisi positif. Dan sama kayak art block ini. Art block ini juga punya sisi positifnya. Tapi apa sih sisi positif dari art block ini? Dan art block itu kan sesuatu yang bikin pikiran kita stuck gitu ya, kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu ngelanjutin karya kita gimana. Dan sisi positifnya adalah saat terjadinya art block, kita mau nggak mau harus mencari referensi lain. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kita nggak tahu ngelanjutinnya gimana, itu bisa aja karena kita kekurangan yaitu visual library. Visual library adalah beberapa referensi yang sudah kita lihat dan kita akan merekam itu di pikiran kita agar kita mempunyai referensi yang banyak untuk mengerjakan sebuah karya. Nah, referensi itu sendiri tadi kita bisa cari di internet, kita bisa cari di buku, kita bisa cari di media-media lain, media sosial, dan hal itu membuat kita mempunyai banyak referensi. Jadi kita menjadi lebih kreatif, kita menjadi pikiran kita lebih luas, kita bisa mencampurkan hal yang baru, dan itu adalah salah satu sisi positif dari art block. Sisi positif yang kedua adalah kita bisa keluar dari zona nyaman. Jadi contohnya adalah aku sendiri, aku ini sering banget dan suka untuk menggambar dengan teknik desain vektor. Nah, seseorang pasti pernah bosen gitu dengan style kayak gitu, terus karena mungkin udah terlalu sering menggambar dengan style seperti itu. Nah, kita bisa nyoba untuk pakai teknik yang lain untuk menggambar. Jadi misalnya pakai digital painting atau mungkin 3D atau mungkin kita jadiin animasi atau sebagainya. Jadi kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita bisa keluar dari teknik yang udah sering kita pakai. Jadi kita bisa menguasai teknik lain gitu, atau kita jadi bisa multi talenta, nggak cuma desain vektor aja. Jadi teknik lain juga kita bisa keluar dari zona nyaman kita gitu. Dari kedua sisi positif tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua hal yang negatif itu selalu negatif, dan kayak art block ini dia mempunyai sisi positif juga, yaitu kita bisa dapat referensi baru, kita bisa tahu hal baru, kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Karena di dunia desain ini kita pasti kalau misalnya ngelamar kerja atau gimana, itu kadang-kadang kita dituntut untuk menguasai berbagai teknik, gak cuma satu teknik aja. Jadi dengan gitu itu juga mempermudah kita sendiri untuk dapat kerja, untuk bisa berbagai macam teknik dalam desain atau seni. Kita juga mengetahui hal yang luas, kita juga kreatif, mempunyai referensi yang banyak. Jadi kita nggak kesusahan lagi untuk mengerjakan suatu karya. Nah, itu tadi adalah bahasan aku tentang art block, dan dari pengertiannya apa, dari penyebabnya apa, terus sisi positifnya apa, dan apa hal yang baik yang bisa kita ambil dari art block. Dan itu aja sampaian dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan semoga
semua informasi yang ada di video ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi dalam berkarya dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan aku Elisa Kusmasari, dadah.